Qala al-Imam Ibn Hajar al-Asqalani radhiyallahu taala anhu wa nafa'ana Allah bi ulumihi fid dharain amin. Wa an Abdullah ibn al-Mubarak radhiyallahu taala anhu, man shalla kulla yaumin 12 raka'ah faqad adda haqqas shalah. Kita dalam kehidupan di dunia ini mesti banyak mengumpulkan bekal untuk akhirat nanti. Dawuh Kanjeng Nabi, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia niki ladang untuk kita panen di akhirat. Maka jangan disia-siakan kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Umur, kesehatan, pakailah semua untuk memperbanyak bekal. Dawuh Gusti Allah wonten Al-Qur'an, panjenengan sedaya sampun hafal. Biasane dibaca kalau kita tahlilan, yaitu satu ayat di surat Yasin, di mana Allah berfirman, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Allah berfirman, inna nahnu nuhyil mauta, sesungguhnya kami Allah pasti akan menghidupkan orang-orang yang telah mati di antara kalian. Kalau kita meninggal dunia, nanti kita akan dibangkitkan lagi untuk kehidupan yang kekal abadi. Sebab fase kehidupan manusia itu 4. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan thumma fa'ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum. Bagaimana kalian ingkar, kafir kepada Allah sedangkan kalian dulu itu mayit di alam arwah, fa'ahyakum, kemudian dihidupkan di dunia ini, thumma yumitukum, nanti kalian semuanya pasti mati, thumma yuhyikum, kemudian kalian akan dihidupkan dan tidak ada kematian setelahnya selama-lamanya. Kehidupan pertama alam arwah, kita tidak diberi satu beban, tugas ataupun taklifah. Tapi dalam kehidupan yang kedua, ini yang paling penting, menentukan semuanya. Ketika pertama kali dalam kehidupan kita di dunia ini, kita dituntut untuk melaksanakan apa yang diwajibkan oleh Allah kepada kita dan meninggalkan semua yang dilarang. Kemudian mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya demi kehidupan yang selanjutnya, yaitu alam kubur, alam barzakh. Setelah alam barzakh baru kehidupan yang selanjutnya lagi, yaitu yaumal ba'thi, hari kebangkitan, dan selanjutnya surga atau neraka di mana kita kekal. Fase sekarang kita ada di yang kedua, fa'ahyakum. Kata Allah, nanti kalian akan ada fase yang ketiga, inna nahnu nuhyil mauta. Setelah yang ketiga, Allah akan hidupkan kalian yang keempat, terakhir. Orang-orang yang mati dibangkitkan oleh Allah. Cuman enggak terus dibangkitkan begitu saja. Allah berfirman, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu. Kami tulis semua apa yang kalian lakukan ketika hidup di dunia ini. Wa in kana mithla habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Kata Allah dalam Al-Qur'an, sekecil apapun perbuatan baik maupun buruk, aku akan sodorkan, aku akan tampakkan, dan cukup Allah Maha Penghitung. Nah, ada dua tugas kita hidup di dunia. Yang pertama, naktubu ma qaddamu, aku tulis semua yang mereka lakukan. Buruk ditulis,
baik ditulis. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Semua akan dia lihat. Sekecil dzarrah kebaikan akan ada, sekecil dzarrah kebaikan dan keburukan juga ada. Maka itu kumpulkan bekal sebanyak-banyaknya, tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian karena sebaik-baiknya bekal adalah takwa, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kehidupan, kita harus kumpulkan bekal sebanyak-banyaknya, amal soleh yang banyak. Terus yang kedua, wa atharahum. Allah juga menulis apa bekas kehidupan kita di dunia. Kita ini hidup di dunia sementara, selanjutnya akan meninggal. Kesempatan 50, 60, 70, 80, 90 sampai 100 tahun ini akan dipertanggungjawabkan oleh Allah. Apa bekasmu hidup? Panjenengan urip terus sedo, bekase niku napa urip iku? Ada yang bekasnya ilmu manfaat, ada yang bekasnya amal jariah, ada yang bekasnya amal anak-anak yang soleh. Niku bekas. Kalau kita hidup di dunia, nggak ada amal jariahnya, nggak ada ilmu yang manfaat untuk orang lain, nggak ada kitab yang dikarang, nggak ada madrasah yang dibangun, kita juga nggak punya anak yang soleh. Kula kali panjenengan urip mbek kebo, urip ini bedane apa? Kebo niku urip, lahir, mangan, turu, rabi, mate. Hidup kita dengan bahimah, dengan binatang ini apa bedanya? Maka itu Imam Ghazali mengatakan, manusia kalau hidup di dunia manfaat buat orang lain, kesinge menungso, hakikate malaikatul baroroh. Manusia hidup di dunia nggak manfaat tapi juga nggak mudorot, nggak pernah ngerugikin orang, cuman nggak manfaat buat orang. Uripe kal bahaim asaimah, kayak kebu, kayak sapi, kayak wedus. Kurang kasar ya. Hidupnya seperti binatang ternak. Tapi lek wis urip gak nggawa manfaat, ngerugikno wong tok, al aqarib wasiba adh-dhariyat. Ini orang kesinge tok menungso, hakikate kala jengking dan binatang buas. Ulama nek uripe memprovokasi umat, ngedol agama, iki kesinge tok ulama, hakikate kala jengking. Pejabat kenek maneh kon. Kamu di dunia menjabat manfaat buat orang, maka kamu malaikat. Nek gak manfaat, gak ngerugekno, binatang ternak. Tapi nek ngerugekno tok, duit rakyat dikorupsi, rakyat dizalimi, kon kalau jengking, binatang buas. Pedagang, kalau pedagang tersebut manfaat buat orang lain, kamu malaikat. Kalau cuma manfaat perutnya aja, orang lain nggak manfaat, kamu binatang ternak. Nek ngerugekno wong tok duweke akeh, terus gawe konser gak karu-karuan, ngejak wong maksiat, kon kalau jengking. Kata Imam Ghazali, sekarang introspeksi diri kalian. Kon kalau jengking malaikat apa wedhus? Maka daripada itu, dalam kehidupan ini kita diminta oleh Allah, asarnya apa? Bekasnya hidup ini apa? Kemudian semua wa kulla syai'in, semuanya ahsainahu, kami hitung dan kami tulis di Lauhil Mahfuz. Jelas, gak ono sing keliru. Hakim dunia bisa salah, hakim akhirat enggak akan pernah salah. Mahkamah dunia bisa dilobi, mahkamah akhirat gak iso dilobi. Nek iso dilobi,
Nek kon mati nggawa dhuwit sing akeh. Malaikat takon kayak ono dolar. Gak diculuk kan malaikat kon. Nggih. Makanya sudah. Nah sekarang Abdullah bin Mubarak mengatakan, nah sekarang bekal di dunia ini yang harusnya kita banyak melakukannya ini diantaranya apa? Beliau mengatakan, man shalla kulla yaumin 12 rakaah faqad adda haqqas shalah. Barang siapa yang setiap harinya selain sholat yang wajib melakukan sholat sunnah 12 rakaat, berarti dia betul-betul telah memberikan haknya sholat dalam tiap harinya selain yang wajib. Apa terus afdolnya 12 sholat yang sunnah itu? 10 muakkadah, sholat sunnah yang muakkadah. Sholat sunnah muakkadah ini ojo ditinggal. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Ini adalah sholat sunnah yang hampir-hampir tidak pernah ditinggal Rasulullah, maka disebut dengan sunnah muakkadah. 10 ini ditambah yang ghairu muakkadah 12, jadi 22. Ini yang 10 ini hampir-hampir gak pernah ditinggal. Niki buat thalabul ilm wajib hukumnya, wajib ke santri. Apa yang 12? 2 rakaat sebelum zuhur. Jadi sebelum zuhur itu 4 rakaat. 2 rakaat yang muakkadah, 2 rakaat yang tidak muakkadah. 2 rakaat setelah zuhur. 4 rakaat sebelum asar. Kira-kira 6. Kemudian 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat sebelum isya, 2 rakaat setelah isya, 12. Ini yang ghairu muakkadah. Nek saged dilakoni insyaallah lakoni, sing istiqomah nek mboten saged sing 10 niku mau. Barang siapa memberikan ini semuanya, maka berarti memberikan hak sholat dalam tiap harinya. Eman nek ditinggal mau. Ulama berkata sholat sunnah yang paling afdol ya ini. Wonten sing Ramadan tarawih istiqomah, tapi 10 muakkadah ditinggal, keliru. Sholat ba'diyah dan qobliyah niki luwe afdol daripada sholat tarawih. Makanya nek pada tarawih ba'diyah qobliyahnya dilakukan dulu. Eman wong iki luwe apik teko tarawih kok. Lebih afdol. Dieling-eling sedasa niku mau nggih. 10 yang muakkadah itu dulu aja. Yang 12 ini yang disebutkan yang ghairu muakkadah. Tapi enggak apa-apa. 10 ini jangan ditinggal. Lebih-lebih qobliyatul fajri sebelum subuh. Dawuh Kanjeng Nabi, sunnatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih afdol dari dunia dan segala isinya. Lebih-lebih dilakukan di masjid sholat jamaah, sholat subuhnya. Lebih-lebih gak ketinggalan takbiratul ihram ambil imam. Jadi takbiratul dengan imam itu, imam ketika berkata Allahu Akbar dan dia sudah berdiri di shaf, duduk sing belayu-belayu. Sing di shaf wis ngadeg, begitu imam Allahu Akbar dia Allahu Akbar. Itu namanya orang yang mendapatkan keutamaan takbiratul ihram dengan imam. Likulli syai'in safwah wa safwatus shalah takbiratul ihram ma'al imam. Segala sesuatu ada intisarinya. Intisarinya salat adalah takbiratul ihram setelah imam. Gak ketinggalan. Wonten wong gunung Badui salat teng masjid Kanjeng Nabi. Ketika masuk di masjidnya Nabi, ontanya ini bingung mau diikat di mana. Gara-gara nggak ada tempat untuk ngikat onta, terlambat takbiratul ihram. Akhirnya bingung dapat tempat, setelah dapat tempat masuk imam sudah takbiratul ihram, bukan sudah rukuk mesti takbiratul ihram, ketinggalan. Setelah selesai, nah Rasulullah itu daripada mukjizatnya melihat apa yang ada di makmum seperti menghadap ke makmum nek sembayang. Semua yang dilakukan makmum ini tahu semua, itu Rasulullah mukjizatnya.
Setelah saya salam, Rasulullah tahu ada yang telat. Badui niki mau wong gunung, wong desa iki. Wong gunung. Ditanya oleh Rasulullah, apa yang membuatmu terlambat? Ya Arabi, wong gunung, apa sing gawe kon terlambat ini? Apa? Saya mestinya enggak terlambat ya Rasulullah. Tapi tadi saya mengikat onta saya. Istilahnya golek parkiran. Saya cari tempat yang aman buat parkir ini onta saya. Hah? Gara-gara onta kau ketinggalan? Loh lah iya. Takbiratul ihram ketinggalan gara-gara ngikat onta? Iya ya Rasulullah, lek kala ilang ontaku. Loh lah eman takbiratul ihram, emanan ontoku. Ya. Eman onta saya. Loh. Kok bisa? Iya, onta saya ini mahal. Kemudian Rasulullah bersabda, wahai Arabi, takbiratul ihram ma'al iman khairun min mil'i dunya ibila. Takbiratul ihram sama imam itu nilainya lebih mahal daripada dunia sak bumi ini penuh dengan onta. Oh, gitu ya Rasulullah. Iya. Makanya eman. Sahabat niku kalau terlambat sholat hadirin, ditanya, ditegol sama Rasulullah. Itu yang terlambat. Enggak sholat diparani. Ini tugasnya imam itu repot loh. Enggak sholat didatangi ke rumahnya. Sayyidina Ali pernah ketinggalan sholat juga, terlambat juga. Kalau ini sampai rukuk, sampai sujud. Ketika sujud, malaikat bisi Kanjeng Nabi, atil sujudak ya Muhammad, Nabi dawakno sujudmu. Loh kenapa? Begitu malaikat ngomong gitu dipanjangkan sujudnya sampai Sayyidina Ali datang kemudian ikut sholat. Setelah selesai Rasulullah penasaran, Ali, apa yang membuatmu terlambat? Kok sampai saya sujud disuruh memanjangkan, melamakan, gara-gara nungguin sampean. Kenapa kamu terlambat? Rasulullah imam masjid niki, lihat Sayyidina Ali sholatnya terlambat, gumun, heran karena tidak pernahnya terlambat. Nah imam masjid Nur itu dulu sampean sembahyang gumun, kok dungaren kon jemaah? Nang masjid kok dungaren. Saya nggak tahu nang masjid. Kemudian ya Rasulullah, tidaklah memperlambat aku kecuali karena aku tadi itu lewat jalan gang. Wonten Yahudi wis tuwa. Yahudi melakukan alon-alon. Saya mau minggirkan dia sik minggir aku tak lewat nang masjid. Mau gitu nggak enak, sebab kamu kan berkata min ijlalillah ijlal dza syaibatil muslim, daripada mengagungkan Allah, mengagungkan orang tua apalagi muslim. Ini Yahudi ditunggu sama Sayyidina Ali pelan-pelan sampai terlambat sholat gara-gara Yahudi tua ini. Maka ulama mengatakan subhanallah, begitu mulianya menghargai orang tua walaupun Yahudi, sampai sholatnya Nabi ditunda, diperpanjang karena Sayyidina Ali menghargai seorang tua Yahudi. Ya apa lek wong tua iku muslim. Makanya kita mesti mendidik anak-anak kita itu menghargai orang yang sudah tua. Cium tangan, ojo salaman ambek wong umure 50 swidak kon sik umur 20 ngene tok, gak sopan belas. Ini salaman cium tangan gak apa-apa. Karena Nabi mengajarkan kita untuk bagaimana menghargai orang yang sudah tua. Nah, dari cerita tersebut bagaimana berharganya ibadah sholat, khususnya yang disampaikan oleh Abdullah bin Mubarak, sholat 12 rakaat yang sunnah dalam setiap hari jangan ditinggalkan.
Yang kedua, man shoma kulla syahrin thalatha ayyam faqad adda haqqas shiyam. Barang siapa yang tiap bulannya sholat puasa 3 hari, yang disebut dengan ayyamul bid, 13, 14, 15 setiap bulan. Sunnah kita puasa. Nanti juga ada ayyamus sud, 27, 28, 29 ya. 27, 28, 29, 30 ayyamus sud. Hari hitam, hari putih. Hari putih itu 4, 13, 14, 15. Niku sunnah. Sebulan minimal ayyamul bid, poso 3 dino. Jadi Rasulullah mengatakan bahwa ayyamul bid sunnah puasa. Kalau yang ngomong Rasulullah kadang-kadang kita itu mikir-mikir. Tapi kalau nanti dokter yang bilang kalau Anda mau sehat setiap bulan itu, tengah bulan Anda puasa 3 hari, baru percaya. Tapi kalau Nabi sing dawuh, kadang-kadang kita nggak yakin. Kalau bisa Senin Kemis, alhamdulillah. Maka ulama mengatakan puasa itu ada yang yatakarror bitakarruril usbu, setiap minggu, Kemis, Senin, Kemis, Senin, Kemis. Ada lagi yatakarror bitakarruri syuhur, setiap bulan, ayyamul bid wa ayyamus sud. Ada lagi yang yatakarror bitakarruri sana, seperti puasa 10 Muharram, Asyura, puasa Sya'ban, puasa Rajab. Ya, yang sunnah-sunnah ini hanya setahun sekali. Nek sik kurang, puasa yang paling afdol adalah puasa Saumu Daud. Puasanya Nabi Daud. Sehari puasa, sehari berbuka, sehari puasa, sehari tidak. Terus seperti itu. Itu afdol. Kalau yang kuat ada lagi namanya Saumu Dahar. Saumu Dahar itu setahun penuh puasa, enggak berhenti. Tapi bagi orang yang enggak mampu malah makruh. Kalau enggak Saumu Daud, kalau enggak bisa Senin Kemis. Enggak bisa lagi minimal sebulan 3 hari puasa. Ayyamul bid yang disampaikan oleh Abdullah bin Mubarak. Kalau Anda sudah setiap bulan 3 hari puasa, berarti lumayan Anda telah memberikan hak puasa dalam tiap bulan, punya bekal. Walaupun yang wajib puasa nanti adalah bulan Ramadan. Jadi poso jek Ramadan tok. Nek iso niku ayyamul bid. Kalau bisa lagi Senin Kemis, kalau bisa lagi Daud. Sehat, badan sehat. Puasa itu membuat orang badannya sehat. Sumu tasihu, kata Rasulullah, puasa kau akan sehat. Yang selanjutnya, man qara'a kulla yaumin mi'a ayah faqad adda haqqal qiraah. Barang siapa yang tiap harinya ngaji 100 ayat Al-Qur'an, maka telah memberikan haknya baca Quran, haknya Al-Qur'an. Tapi 100 ayat itu baca dengan tadabbur dan dengan cara yang adab yang benar. Afdolnya membaca Al-Quran dalam keadaan suci, baju yang bersih, wangi, tempatnya yang bersih, kemudian menghadap ke kiblat dan menghayati setiap apa yang dia baca. Sampeyan maca sak juz, ambek maca sak lembar, nek sing sak juz cepet, sing sak lembar alon-alon dan tadabbur, itu lebih afdol 1 lembar daripada 1 juz. Saya ngikutin Abdullah bin Mubarak ini 100 ayat minimal dalam sehari. Ya. Kalau ngikutin Imam Syafi'i, petang dino sepisan khotem. Khotem setiap 4 hari sekali hadirin. Ada ulama yang 1 hari khatam 2 kali, pagi sekali, malam sekali Quran. Ada yang ulama khatam sehari 2 kali pagi, 2 kali malam. Al-Imam Abdurrahman Segaf. Ya apa mocone rek? Orang kalau sudah hafal, bacanya itu enak dengan istihdor. Ada lagi Rabi'ah al-Adawiyah.
baca di kuburannya Rabi'ah. Jadi beliau Rabi'ah itu sebelum meninggal sudah gali kuburan duluan. Terus tiap hari didatengin kuburannya, ngaji di kuburannya. Sampai hatam. Hatam berapa kali hadirin? 3.000. Ya oprek kuburannya wis dihatami Quran ping 3.000. Begitu saya mlebu kuburannya jembar padang wenak wis Quran kabeh. Hebat persiapan mereka dalam membaca Al-Quran. Nah kita 100 ayat. Nek iso ben sembayang sak lembar. 5 wajib sholat, 5 fardu, insyaallah sudah 100 lembar. 100 ayat, maaf. Ngaji Quran. Orang yang ngaji Quran itu insyaallah nggih diparingi Gusti Allah Subhanahu wa taala hati yang tenang, kemudian diberi oleh Allah mata yang terang. Sebab Quran itu jangan lagi dibaca, memandangnya aja sudah ibadah. Dawuh Kanjeng Nabi 3 yang dipandang ibadah: mandang Quran, mandang orang tua, bapak dan ibu, mandang laut. Mandang Quran karena kalamullah, mandang orang tua dengan pandangan kasih sayang karena birrul walidain, mandang laut, memandang tafakur, ini loh ciptaan Allah, bagaimana dengan penciptanya. Delok laut jembare kaya ngono, ya Allah, iki ngurase ya apa iki? Laut segitu gedenya itu ya apa nyiptaknone iku lho. Maka barang siapa yang tafakur di situ melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang masih punya orang tua, pandang orang tuamu dengan pandangan kasih sayang, ganjaran, ibadah. Tapi nek pas turu aja dideloki. Dipikir gendeng kon. Bapakmu turu mbok deloki ae. Kok pas tangi, "Le, kon gendeng ale." Ngaji mbek sapa kon kok koyo ngene. Jadi mandang seperti itu. Terakhir, man tasaddaqa fi jum'atin bidirham faqad adda haqqas shadaqah. Barang siapa yang sedekah setiap Jumat walaupun 1 dirham, anggap 10.000. Setiap Jumat sedekah 10.000, maka dia betul-betul telah memberikan hak ibadah sedekah. Kalau bisa tiap hari keluar rumah sedekah walaupun 1.000, walaupun 2.000. Mana yang lebih afdol? Kalau umpama sehari 2.000, tiap hari 10 hari 20.000, 60.000 sebulan. Mana yang lebih afdol? Awal bulan ngeluarkan 60.000 atau 2.000 tiap hari? Kata ulama, afdol yang tiap hari 2.000. Sampean kalau Jumat jangan lupa sedekah. Kalau sedekah wonten kotaan sampean lebokno. Sampean mau niat buat siapa? Buat diri sampean, monggo. Saya mau ngasih 20.000, 10.000 buat saya, 10.000 buat orang tua saya yang telah meninggal. Enggak apa-apa. Tinggal ngetok 10.000 kayak aku, 10.000 kayak bapakku ganjarane. Wis mari. Nyampe ke orang tua itu seperti itu cukup, gak perlu di umumno mbek Bilal lagi. Alhamdulillah sedekah Jumat di Jumat yang telah lalu mencapai 2.550.000 rupiah. Di antaranya 200.000 rupiah yang pahalanya disampaikan kepada haji ini. Dan kedawan ini. Olah apa mbok ngono? Gak ngono gak nyampe ah. Ini kebiasaan kayak gitu itu perlu dihapus. Kalau takmir mengumumkan uang masjid sedekah Jumat kemarin 10 juta, nggak apa-apa, supaya orang jamaah ini tahu, oh amanat.
Tapi kalau pahala buat ini, pahala buat itu, tidak perlu diumumkan. Sampean pas ngei ku niat tok wis cukup. Mosok Gusti Allah gak krungu kecuali nggih mikrofon ah. Malah justru kalau diumumkan bisa jadi riya. Sodako yang diumumkan itu sodako tim sukses, ambek calon-calon pejabat. Itu biasanya diumumno. Karena memang ada maksud sodako gak lillahi ta'ala supaya sampean coblos. Nih, sampean gak nyoblos gak mungkin sodako. Sodako kok ngenteni pilkada. Pas ketara. Ziarah kubur ya ngono. Wis cidik-cidik ziarah ngene masyaallah sunan-sunan iki pol. Sampai ana sunan sing ngomong mbek wong-wong, "He, iki kuburan wali, masamu kantor KPU ah." Ziarah kubur ngenteni pilkada, sedekah ngenteni pilkada. Saya pernah diundang ya. Di Sulawesi, masjid gede kayak ngene gak ono sejadahe, gak ono apa karpete. Tak tanya takmirnya, "Pak, masjid bagus enggak ada tak?" Kemarin ada ini, Beb. Disumbang sama calon gubernur. Terus gagal. Terus dijaluk mana karpete? La haula wala quwata illa billah. Makanya sedekah tiap Jumat enggak usah ada yang tahu. Nek perlu kayak ono amplop lebokno. Nek gak iso tutupono. Pas ngelebokno iku ditutupi ngene. Nggih. Tapi nek 100.000 tutupono. Nek 20.000 gak usah tutupi, ate mbok apa? Riyake iku lho ndek ndi? 20 iku lho gawe apa? 20 ditutupi. 20 iku bukaan. Iki lho buka aku lho ngeki 20 rek, melarat aku iki. Nek sing 100.000 tutupono, wedi lek riya. Masyaallah rek wong iki ngeki 100.000. Lah kita takut dipuji orang ditutupi. Ngeki 5.000 tutupi. Tak perlu sedono 5.000 rek. Nggih. Sing ngeki 5.000 kudu ben Jumat maneh, ben taun rong ping pindho tok. Setahun ping pindho ngeki 5.000. Ngono ini gawayat tok ditutupi. Jare kanca sebelah dongaren. Iya. Biasa aku. Kok dongaren kon? Ya mosok gak oleh aku mlebu swarga. Ya kon pengen mlebu swarga. Lah iya lah aku lha apa sedekah lek gak pengen mlebu swarga. Malaikat krungu. Jare malaikat, mendit lho 30.000. Mlebu mendit delok gethek lho 30.000. Terus kon mlebu swarga delok bidadari bondo 5.000. Jare malaikat bedes lho rabiyen. Njaluk swarga ngeki 5.000. Boleh sing ngeki 5.000, 10.000 gak usah ditutupi. Wis bukaan, gak mungkin riya. Nek ngeki 100.000 iku tutupono, bisa jadi itu riya. Dilihat orang iku tutupono. Dan jangan diumumkan, eman sedekah pas-pasan diumumno entek kali apa-apa. Ulama berkata sedekah itu ada dua. Ada yang wajib boleh ditunjukkan orang, zakat mal, zakat fitrah. Dilihat orang bagi zakat fitrah, nggak apa-apa wajib. Apanya mau diriakkan, mau disombongkan ke orang, apa ini kewajiban? Zakat mal yang wajib dikeluarkan gak usah sombong. Oh itu kewajibanmu kok itu. Sedekah yang di luar kewajiban, yang sunnah ini yang kata Rasulullah shadaqatus sir tudfi'u ghadabar rabb, sedekahkan sembunyi-sembunyi. Jangan ada yang tahu kalau sedekah itu. Murka Allah itu bisa padam dengan sedekah yang sembunyi-sembunyi. Sedekah paling aman gak ono sing ru, sedekah pulsa. Koncomu pas-pasan gak iso tuku pulsa, isone wis trimo telepon tok. Boleh wis miss call, oh iki ada pulsa iki. Miss call tok ya, miss call ada roten iki. Pas iki
pas-pasan iki dheweke. Sedekah gak ono sing ngru. Nanggone tuku isikno pulsa 20.000, kayak koncoku saaken. Moro-moro mlebu. Tit. Sopo iki rek bingung. Nggih, iku sedekah tusir. Kon duwe nomorku gak? Nggih. Enak dadi kiai gak tau tuku pulsa, mlebu terus. Nggih. Tekok sapa ya gak ero. Kecuali terus tanya, "Beb, pulsanya sudah masuk." Ah, hilang ganjaranmu wis. Jadi gitu hadirin, sedekah itu sembunyi, jangan ada yang tahu. Allah yang tahu. Orang yang sedekah disembunyikan itu orang yang ikhlas. Betul-betul tahu kalau Allah tahu. Tapi orang yang sedekahnya mau dihargai, sedekahnya itu mau dilihat, nggak ikhlas. Ada tendensi, ada ingin dipuji, ada ingin dianggap dia itu orang yang dermawan, gak. Makanya saya tutup dengan cerita kejadian nyata. Saya diundang ke Lamongan, hall. Diundang sing ngundang iki ustad. Ustad niki ngadakno hole haji, lak kualik ah. Mestine haji ngadakno hole ustad, lak ngono arek. Mosok ono haji hole sing ngadakno ustad, lak kualik donya iki. Saya bingung, wis engko tak ceritani, Beb. Wis mari ceramah, saya diceritani. Ngene lho, Beb. Saya ini dakwah di kampung ini. Terus saya buat TPQ, Masya Allah. Saya ketika dakwah di kampung ini bikin TPQ, bangun ini, terus kemudian ngajari orang ini semuanya. Ada satu orang kaya raya, Beb, haji ki sugih. Cuman mau wedit pol. Orang-orang yang lebih orang yang tidak sekaya dia, miskin, itu bantu semen ke saya. Wes Masya Allah. Sampai toko toko meracang itu, Beb, tiap bulan itu ngasih beras, saya ngasih yang nama sembako, beras, sabun, terus gula, lengkap tiap bulan saya dikasih. Haji ini saya mintain, Ji, sampai lak soge ya. Juragan duwe tambak napa? Udang. Lah mbok kirim-kirim ana semen mbok pondokku iku. Kirim ana pok gawe gaji guru. Insyaallah Ustaz. Gak ngeki belas jare. Sampai sumpek nek bengi Ustaz iki lek ndonga, ya Allah, mugi-mugi haji iki cepet matek ya Allah. Ojo dawakno umur wong medit-medit ngene. Nggih. Orang-orang lainnya itu ngasih ada orang itu kalau sing dodolan semen itu jenenge apa rek? Materialan niku lho, biar pas-pasan niku benulan ngirimi. 10 sak sembako semua ngirimi. Iki tok gak tau ngirimi apa-apa. Riyo gak tau ngeki sarung, waduh medit pol. Sampai lek bengi kula ndonga, ya Allah cepet mati wong iki ya Allah. Temenan dongaku mustajab, matek wong iku. Begitu matek kula lak ustaz ndek kampung. Ustaz sembahyang jenazah. Oh, ojo kuwatir. Iku pas nunggu sembahyang mestine Allahumma firlahu, Allahumma kapok. Kapok kon matek saiki kon. Meninggal dunia haji ini. Wis lega atine. Makanya coba pedit kok tak tengok mati kon. Kemudian datang awal bulan. Kok beras gak teko rek? Minyak gak teko rek? Bangunan iki apa iki beras semen iki diparani. Sembako. Pak, nggih. Wonten jenengan mboten supe. Awal bulan lho niki. Supe napa? Lho, beras, minyak. Lho. Sing bayar sapa? Lho lah biasane, iku mati haji ku. Hah? Waduh rek. Ya Allah Gusti.
Lha apa mbok kabulno dongaku? Loh, iya, dia yang ngomong. Benulan kayak ono beras ya, ustaz iku kuwabe tapi jok ngomong. Lek ngomong tak pindah dik liyane sampean gak oleh. Makane gak wani ngomong aku. Koyoke teko aku padahal teko haji. Lah saiki njaluk ya bayar kok kon. Waduh rek, sik semen ya ngono apa gak iki? Takoni semen. Terus napa niku keperluan bangun wesi. Assalamualaikum, salam, Ji. Kan semen-semen ya ono. Lah kok gak ngirim? Lah duit endi? Lah biasane. Lah iku hajine wis mati ngono. Waduh, pulang nangis aja. Ya Allah Gusti. Kok mbok kabulno dongaku Gusti? Ya apa carane nguripno maneh iki haji? Dan akhirnya dia menyesal. Lah ini Beb, enggak taunya haji ini istimewa. Dia tuh enggak pernah mau orang tahu amal ibadah yang dia lakukan. Wong nyongko lek dia iku medit pada loman. Saya di Tuban lihat satu orang kaya raya juragan kayu. Tidak ada yang tahu hadirin. Orang ini berbuat apa? Pas meninggal dunia, takmir Masjid Ampel ngolompok kabeh lengkap. Wong-wong takon. Lho lha apa takmir Masjid Ampel ngolompok? Lho ya apa? Setiap Ramadan, sebelum masuk Ramadan dia langsung transfer 200 juta, bukan buat buka puasa satu harinya 1.000 orang sampai 30 hari Ramadan. Semua dia yang bayar. Dan itu sudah berjalan 30 tahun. Kan sing ngero rek kon diumumno 200.000. Pahala haji 200.000. Jare malaikat tulek ngene kon pisan nggih. 200.000 diumumno sak masjid. Iki 200 juta itu lho kan sing ngero, meninggal baru tahu. Enggak perlu hadirin. Ya. Makanya itu, ayo sedekah supaya kita setiap selain zakat fitrah, selain zakat mal, zakat atau yang sedekah yang sunnah terus kita lakukan minimal setiap minggu, setiap Jumat sekali. Kalau bisa lebih alhamdulillah. Nek sing saged setiap pagi sekecil apapun itu insya Allah kita akan jauh dari musibah dan bala. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Sirrul Fatihah.